Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giwangkara. Saya akan menjelaskan pola perilaku negara Jepang dalam dinamika politik internasional ketika menghadapi COVID-19 dalam perspektif liberalisme. Awal mula terjadi COVID-19 berawal dari Cina melaporkan adanya jenis penyakit baru pada tanggal 31 Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Cina mengonfirmasi jenis pneumonia yang penyebabnya belum diketahui pasti. Status dan laporan COVID-19 pada 3 Januari 2020, akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari. Beberapa waktu kemudian, tepatnya 11 Februari, WHO mengumumkan virus baru ini disebut COVID-19. Jepang salah satu negara di Asia Timur yang cukup dekat dengan negara awal mula kasus COVID-19 muncul di Cina. Diprediksi Jepang sebelumnya sempat diprediksi akan menjadi negara yang terdampak parah pandemi COVID-19 ini. Mengingat secara geografis lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Cina sebagai epicentrum utama penyebabnya virus ketika itu. Setidaknya ada 400.000 orang di Jepang diprediksi akan tewas akibat infeksi virus ini. Namun faktanya, data menunjukkan Jepang tidak separah itu. Jika kita melihat data kependudukan mereka, Jepang banyak dihuni oleh masyarakat yang ada di kelompok usia 65 tahun ke atas. Setidaknya ada lebih dari 26% dari jumlah populasi masyarakat Jepang. Dan hingga saat ini, Jepang dianggap cukup berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 tanpa memberlakukan penguncian wilayah atau lockdown. Berdasarkan data yang diperoleh dari World Meters, jumlah kasus COVID-19 di Jepang per 21 Juni adalah 17.864 kasus dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 16.108 kasus dan jumlah kematian sebesar 953 kasus. Penanganan COVID-19 lebih awal dan kebijakan di Jepang. Jepang menjadi salah satu negara dan awal terkena invasi COVID-19, yakni pada bulan Februari di kapal pesiar Diamond Princess yang bersandar di Yokohama pada saat itu. Peristiwa itu membuka mata masyarakat untuk menyadari bahwa penyakit ini bukanlah sesuatu yang jauh keberadaannya, namun ada di depan mata dan dapat menyerang penduduk di sana kapanpun tidak mengenal waktu. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup baik. Selain itu juga didukung oleh kondisi masyarakat Jepang yang sangat kooperatif kepada pemerintahannya. Masyarakat dengan senang hati menjalankan dan menerapkan setiap himbauan yang berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah di sana. Jepang tergolong dikatakan berhasil dalam melakukan penanganan COVID-19 dan tidak memutuskan kebijakan lockdown full di negaranya dan hanya memberlakukan status darurat nasional Jepang. Adapun pemerintahan Jepang memutuskan status darurat nasional Jepang sejak tanggal 7 April hingga 31 Mei 2020. Model status darurat nasional Jepang ini memungkinkan kegiatan ekonomi tetap berjalan pada tingkat tertentu dan tetap memberi kebebasan orang untuk bergerak dengan himbauan yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian, lebih berkelanjutan dalam jangka panjang daripada model yang lebih memberatkan seperti lockdown full. Himbauan pemerintah berupa kampanye 3C. Apa itu kampanye 3C? Yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang terus berupaya dalam penanganan COVID-19 ini dengan selalu menghimbau warganya untuk melakukan pola hidup sehat dan melakukan kampanye 3C. Kampanye 3C merupakan upaya pelarangan pemerintah Jepang kepada warganya untuk menghindari closed space, ruangan tertutup, crowded space, tempat ramai, dan close contact, kontak dekat yang dimaksudkan ruang publik dengan sirkulasi udara yang tidak bagus dan tertutup seperti bioskop, pusat perbelanjaan, dan museum. Yang terbaru, situasi di Jepang saat ini Kinkyu Jitai Sengeng, State of Emergency atau yang kita kenal PSBB, berlaku dari tanggal 7 April, tanggal 16 April, Senzokoku, semua daerah di satu negara atau 7 prefektur di Jepang diberlakukan. Kemudian tanggal 14 Mei, status darurat nasional Jepang di 39 prefektur dicabut. Sisa 8 prefektur termasuk Tokyo dan sekitarnya masih berlakukan status darurat nasional Jepang. Dan tanggal 25 Mei, status darurat nasional Jepang dicabut. Lalu pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan bantuan COVID-19 tunai sebesar 100.000 yen, 13 jutaan per kepala untuk semua warga negara yang berada di Jepang. Pemerintah Jepang juga memberikan suntikan dana bantuan bagi perusahaan-perusahaan atau usaha kecil 2 juta yen, 260 juta rupiah. Dan untuk keluarga yang pendapatannya berkurang drastis diberikan bantuan sebesar 300.000 yen. Dan dalam pola perilaku negara Jepang dalam dinamika politik internasional ketika menghadapi COVID-19 liberalisme, ketika manusia belajar membentuk masyarakat kooperatif tanpa melepaskan kepribadiannya. Demikian juga negara dapat belajar untuk bekerja sama tanpa menyerahkan kemerdekaannya. Kuatnya kemitraan kerjasama Jepang-Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 terrefleksikan dari kerjasama pengobatan Avigan antara kedua negara. Avigan adalah merek obat Favipiravir yang dikembangkan oleh pebisnis film Toyama Chemical Corporation untuk pengobatan pasien influenza yang juga disinyalir meringankan gejala COVID-19 ini.
Dukungan tablet Avigan tersebut diserahkan oleh pemerintah Jepang melalui UNOPS kepada KBRI Tokyo dan tiba di Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Mei. Selain dukungan tablet Avigan, selama ini pemerintah Jepang juga telah berinisiasi sejumlah program kerjasama bagi percepatan penanggulangan COVID-19 di Indonesia, antara lain senilai 11,5 juta US dollar via WHO, 4 juta US dollar via UNOPS, 1,9 juta US dollar via UNICEF, 890.000 US dollar via IFRC, dan 200.000 via UNHCR. Kedua negara telah sepakat untuk terus memperkuat kerjasama mengatasi COVID-19 sebagaimana ditegaskan pada pembicaraan telepon menelu kedua negara pada 23 Maret dan antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang pada 23 April. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.